kalaupun di jam tersebut masih berapapun pesertanya, ya kita tunggu 3-5 menit lagi ya. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, insyaallah kita mulai ya kajian kita ya pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Kalau suaranya nggak jelas nanti tolong kasih tahu ya. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan anugerah nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesempatan, nikmat sehat ya. Patutlah bagi kita dan haruslah bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat ini. Harus. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terbimbing dan dibimbingi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anandaku yang soleh dan soleha, telah usai ya ujian Ananda ya, ujian semester awal. Mungkin saat ini berada di masa liburan ya, masa liburan, dan Masya Allah tabarakallah, Ananda semuanya masih menyempatkan diri untuk mengikuti kajian ya. Mungkin ada sebagian yang masih liburan mungkin ya, sehingga tidak bisa ikut kajian, dan Ananda yang ada di sini nih mungkin ada waktu
luang mungkin ya, sehingga bisa mengikuti kajian pada sore hari ini, Masya Allah. Dan kita berharap beberapa dari teman-teman Ananda yang lainnya juga bisa ikut kajian. Kalaupun tidak, mudah-mudahan di pekan depan bisa bergabung kembali bersama kita untuk kajian rutin kita ya. Kita libur ya kemarin ya, berapa pekan ya kita libur, dan kebetulan juga Ustadz sudah di Indonesia, alhamdulillah. Kemarin qadarullah Ustadz di Mekah tuh hampir 1 bulan ya. Ustadz di Mekah dan Madinah itu 1 bulan, dikarenakan ada satu jamaah teman Ustadz ya, teman Ustadz yang ikut umroh bersama Ustadz itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit, dan Allah menguji keluarganya, keluarga beliau ya, dan beliaunya Allah Subhanahu Wa Taala ambil ya, nyawa beliau, meninggal di Mekah, sehingga Ustadz baru nyampe, ini belum nyampe beberapa hari di Indonesia. Jadi Ustadz mendampingi jamaah tersebut. Jadi teman-teman Ustadz yang lainnya pada pulang, jadi Ustadz menunggu beliau yang sakit tersebut sampai beliau meninggal, sampai dikuburkan. Setelah itu baru Ustadz kembali pulang ke Indonesia. Alhamdulillah di Mekah kemarin 1 bulanan. Dan juga alhamdulillah doa-doa ya titipan Ananda semuanya sudah Ustadz tunaikan ya. Bahkan beberapa Ustadz rekam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabah doa tersebut, dan Allah mudahkan segala urusan kita semua, istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakinlah insya Allah kita ini selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus yakin ya, ananda-andaku yang soleh dan soleha ini. Insya Allah calon-calon doa, calon-calon pemimpin umat, insya Allah. Ananda yang soleh dan soleha, insya Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Dan Ustaz akan mimpin doa pada kesempatan kali ini, insya Allah. Dan pekan depan, Ustaz minta yang akan memimpin doa pada kesempatan pekan depan, insya Allah, Ustaz akan minta tolong kepada Ananda pekan depan ya, kepada Ananda Habibi Luqmanul Hakim ya. Ananda Habibi Luqmanul Hakim, pekan depan Ustaz minta Ananda berkenan untuk memimpin doa gitu ya. Nanti insya Allah untuk teks doanya nanti bisa bertanya sama Ustazah atau Bunda Rahmah, insya Allah. Nanya ke beliau nanti ya. Barakallahu fiik, insya Allah. Baik, sama-sama kita berdoa ya. Berdoa. Ista'iddu. Baik. A'udzu billahi Allahumma la sahla illa ma anta syi'ta sahla Zidna ilman warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ananda yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ini kita masih mereview ya materi yang sebelumnya. Ini masih di bab taharah di kitab taharah di bab wudu. Ini masih di bab wudu ya. Nanti Ustaz minta tolong ditampilkan nanti untuk menampilkan
PDF hadis yang kirimkan. Bab mana Ustaz? Bab hadis, bab ini, bab wudu, kitab babul wudu. Bab wudu itu kan ada dua, bab wudu sama hal-hal yang membatalkan wudu. Yang bab wudu dulu, setelah baru. Baik, sambil kita menunggu, Ananda yang Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudu ini sangat penting, ya, sangat penting banget karena dia asas, ya, karena dia masuk di kitab Thaharah. Sebelumnya kita sudah mempelajari najis itu apa, gitu kan? Terus kemudian masuk pada bab wudu, ya. Bab wudu ini apa? Bab wudu itu? Wudu ini kalau kita mau sholat, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Terus kemudian juga di saat kita berwudu, kita tuh harus tahu juga gitu kan, apa-apa aja yang membatalkan wudu, ya. Terus kemudian syarat-syaratnya, ya, hukum rukun dan lain sebagainya, itu kan. Pertama kita harus tahu dulu pengertian dari wudu. Pengertian wudu, definisi wudu. Secara bahasa kata wudu, al-wudu'u dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-wadha'ah. Ya, kata ini bermakna an-nadhafah. Nadhafah, an-nadhafatu minal iman. An-nadhafah artinya kebersihan. Imam An-Nawawi, ya, mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, Syarh Al-Muhadzab, wa amma al-wudu' fahuwa minal wadha'ati bil-mad wa hiya an-nadhafah. Adapun kata wudu berasal dari wadha'ah yang maknanya adalah kebersihan. Ya. Jadi secara makna, ya, wudu itu adalah nadhafah, kebersihan. Ya. Jadi sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salat, ya, salat ini pembeda, ya. Salat itu adalah pembeda antara muslim dan kafir, gitu kan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam keadaan suci. Salat maknanya. Jadi sebelum salat, jadi kita harus suci, ya, suci dari hal-hal najas, ya, pakaian, dari tubuh kita, dari tempat kita salat. Maka kita harus suci. Maka harus tahu dulu definisi dari wudu. Kemudian apa dalilnya Ustaz tentang wudu? Dalil tentang wudu itu ada di dalam Al-Quran. Ananda bisa baca nanti di surah Al-Ma'idah. Nah, wajibnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah atau sapulah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Itu dalil, ya, dari wudu. Banyak dalil-dalil yang lain dari hadis Rasulullah SAW. Maka Ananda semuanya harus tahu dulu pengertian daripada wudu. Wudu itu adalah artinya nadhafah, kebersihan, ya. Berikutnya Ananda, kita hadisnya kita tunggu, ya. Kita tunggu Bunda untuk menampilkan hadis. Kalau tidak salah, seingat Ustaz di hadis pertama itu di bab wudu itu adalah laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa ala ummati, seandainya kata Rasulullah SAW tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, terkait siwak, gosok gigi sebelum wudhu. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, la amartuhum bisiwak, maka aku pasti akan menyuruh setiap orang yang ingin berwudu sebelum berwudu untuk menggosok giginya dulu. Bisiwak. La amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Setiap kali wudu. Laula an asyukka. Jadi penting banget ya di Ananda semuanya. Penting banget ini nih. Pertama ya. Jadi kata Rasulullah SAW di hadis pertama di kitab Bulughul Maram bab wudu ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita, laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan ya, umatku, maka aku akan suruh mereka setiap kali mau wudu, kata Rasulullah SAW, untuk menyikat giginya. Ya. Kalau nggak berat, ternyata agak berat ya. Jadi Rasulullah nggak mewajibkan. Tapi dengan hadis ini penting banget untuk dibahas dan dipelajari bahwasannya sikat gigi atau bersihkan gigi, bersihkan mulut, gitu ya, sebelum wudu itu perkara sunnah muakkadah, sangat dianjurkan banget. Kenapa? Karena begini, banyak orang yang sholat, apalagi sholat subuh, ya. Maaf sekali, sholat subuh ini kan sholat habis bangun tidur ya, habis bangun tidur, ya jam 4-an itu, setengah 5 kita sholat. Kalau nggak sikat gigi, terus kemudian sholat berjamaah, ya di samping kanan kiri kita ada orang ya sholat berjamaah nih kan di masjid, gitu ya. Pas ketika waladhdallin amin gitu ya. Terus ketika dia baca Al-Fatihah, mungkin ketika dia baca Al-Fatihah di saat dia sholat. Terus kemudian pastinya akan mengganggu jamaah di samping kanan kirinya. Maka ini bisa mengancam kekhusyuan orang yang sholat di samping kanan kiri kita. Otomatis akan mengurangi pahala kita. Sholat kita. Karena iza ya, mengganggu orang lain yang sedang khusyuk sholatnya. Maka kita akan pelajari di sini. Di hadis pertama ini kita akan pelajari ini masuk ke bab. Itu masuk ke bab sunnah wudu. Nah, masuk ke sunnah wudu nanti akan kita bahas. Pertama nih yang paling penting sekali akan kita bahas di sini adalah rukun wudu. Penting kita pelajari ini masalah rukun wudu, Ananda. Rukun wudu ini apa, Ustaz? Ini sebenarnya untuk mengukur apakah wudu kita ini dianggap sah atau tidak. Itu rukun wudu ya. Ya, untuk mengukur sah atau tidaknya ya, sah atau tidaknya wudu kita ya. Jadi harus tahu nih rukun wudunya apa aja gitu kan. Jangan sampai yang sunnah dikerjakan terus kemudian yang rukunnya itu ditinggalkan, rukun wudunya ditinggalkan. Ya. Seperti apa misalnya telinga. Telinga itu dalam mazhab Syafi'i masuk apa? Rukun apa sunnah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus ketika ada pertanyaan, apakah wudhu kita ini sah ya atau tidak? Ya. Maka jawabannya cukup dengan cara melihat pada rukun wudhunya saja. Sah nggak Ustadz wudhu saya Ustadz? Oke. Terkait sah atau tidaknya wudhu Ananda ya tergantung dari rukun wudhunya Ananda. Rukun wudhunya Ananda. Ananda sudah mengerjakan rukun wudhu atau tidak? Atau ditinggalkan? Maka kalau tidak melakukan salah satu saja dari rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Penting banget, harus dihafal. Ya. Jika semua rukun wudhu terpenuhi, dalam artian dilaksanakan semuanya, rukun wudhunya tersebut, ketika ia berwudhu, maka wudhunya sudah dianggap, insya Allah dianggap sah. Dianggap
dianggap sah. Kemudian intinya, rukun wudhu ini adalah sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan ketika kita berwudhu. Sah atau tidaknya wudhu kita itu tergantung ya pada terpenuhi atau tidaknya rukun wudhu yang kita kerjakan. Misalnya Ananda Nazim ya, wudhu nih gitu kan, tergesa-gesa. Tergesa-gesa terus kemudian tergesa wudhu. Terus kemudian lupa untuk mengusap kepalanya, lupa ya. Mengusap kepalanya itu lupa. Terus bagaimana tuh? Teringatnya Ananda ketika pas waktu sholat, kok nggak basah ya? Betul nggak pakai peci? Ragu nih, kayaknya. Pas waktu sholat nih, ingat. Atau mungkin setelah sholat, kayaknya lupa mengusap atau membasuh kepala nih atau rambut ya, atasnya. Ingatnya ketika sholat atau setelah sholat, maka Ananda Nazim harus berwudu ulang, harus wudhu dan kemudian mengulangi sholatnya karena tidak sah. Kalau misalnya dia teringatnya di saat sholat, kayaknya tangan saya ini nggak lupa deh kayaknya tadi saya membasuh tangan saya nih. Tangan kan salah satu dari bagian rukun sholat, rukun wudhu. Maka dia harus berhenti sholatnya, kemudian ia berwudhu dan mengulangi sholatnya. Ya, penting sekali. Pertama apa aja rukun wudhu itu Ananda? Ya, nanti Ustaz akan kirimkan nanti file ya, terkait ringkasan terkait bab wudhu ini. Nanti Ustaz akan kirimkan ke Bunda Rahma nanti ya. Itu bisa dibaca, dipelajari nanti. Maka tidak sah wudhunya. Jadi wajib niat. Terus Ustaz, niatnya tuh di mana Ustaz? Dilafazkan atau tidak? Maka dari mazhab dalam kitab Safinatun Najah itu ya. Terus kemudian juga dibahas di dalam kitab Bulughul Maram itu ya, niat itu di dalam hati ya. Perlu diketahui bahwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat itu ada yang hukumnya wajib dan juga ada yang hukumnya sunnah ya. Terus niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita hadirkan dalam hati. Jadi di saat ingin membasuh wajah itu Ananda, di saat Ananda ingin membasuh wajah tersebut, maka harus ada niat di dalam hati. Ya. Harus ada niat di dalam hati. Niatnya apa? Niatnya ingin berwudu, ya, menghilangkan hadas kecil, ya, fardu atas diriku karena Allah Ta'ala. Dalam hati, terbesit dalam hati. Kalau enggak dilapaskan Ustaz, dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan enggak apa-apa. Lapasnya Ustaz, kalau dilapaskan juga lebih baik karena membantu ya niat dalam hati ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlan billahi ta'ala. Gitu ya. Membantu niat dalam hati begitu. Nah, itu ya. Yang pastinya niatnya harus di dalam hati. Yang terlintas dalam hati ketika membasuh wajah. Ketika ingin membasuh wajah, terus maka ada niat terlintas di dalam hati kalau kita nih berniat berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Ya, rukun yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah.
Ingat, niat ketika membasuh wajah. Kalau mencuci tangan terus kumur-kumur itu masih sunnah ya. Jadi niatnya bukan di situ, nanti. Niatnya itu nanti pas ketika membasuh wajah. Kalau pas di tangan nanti kita akan praktek ya. Tangan nih itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Lakukan ini. Di setiap kita melakukan kegiatan yang baik semuanya ya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Di tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ya, ini terus kemudian kumur-kumur ya. Kumur-kumur itu adalah sunnah. Itu yang pertama ya, rukun yang pertama adalah niat. Kemudian Ustaz perlu ingatkan kembali biar nggak salah. Apa niatnya itu? Apa niatnya? Dalam bahasa Indonesia sajalah. Saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Ini harus ada di dalam hati, terlintas ketika pas ingin membasuh wajah ya dengan air, maka harus ada niat ya, harus ada niat. Terus kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Tadi niat ketika membasuh wajah, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah adalah bagian atas kening. Nah, ini kan kalau wudhu harus dilepas pecinya, dilepas ya. Lepas saja pecinya. Adalah bagian atas kening, nih, bagian atas kening. Tempat tumbuhnya rambut. Nah, nih, lihat pas di tempat tumbuhnya rambut nih. Kalau misalnya Ananda berwudu di sini misalnya, ini nggak basah, nggak sah. Jadi harus nih. Di sini. Ah, ya. Net. Ah, nih. Ini batasnya. Bagian atas kening, tempat tumbuhnya rambut, sampai bagian dagu. Bagian dagu. Bagi yang punya jenggot tipis, ya, bagi yang punya jenggot tipis, maka wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggot. Ya. Namun, jika jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Ini sebagian mengatakan. Tapi sebagian mengatakan lebih amannya lagi menjaga ya, mimbab al-ihtiyat, kehati-hatian, nih lihyah diginikan ketika berwudu kalau ada jenggotnya. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa Anda kalau wudu. Kadang-kadang Ustaz banyak ngelihat nih kalau berwudu tuh enggak. Ya, tidak boleh seperti itu. Yang tenang wudunya. Ambil air dari atas, sapukan ya sampai basah benar-benar ya. Dari sini bagian atas kening ya, tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nih, sit. Ya. Jangan cuma di sini doang, nggak sah. Hati-hati ya. Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga yang kiri, semuanya disebutkan ini harus terkena basuhan air. Jadi paham ya? Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, ini perlu diperhatikan. Coba Ananda perhatikan deh beberapa orang yang yang berwudu. Ya, Ustadz juga banyak menemukan ya wudunya itu nggak sampai ke siku. Ya, ini sampai sini doang. Harusnya sampai di atas siku ini ya. Ya. Rukun wudhu yang ketiga itu apa? Adalah membasuh kedua tangan hingga apa? Hingga siku. Ini penting banget. Kelihatannya remeh ya. Kelihatannya remeh banget. Saya sudah belajar nih, Ustaz. Ini. Nah, ini kelihatannya remeh banget. Tapi ketika prakteknya, Ananda, banyak yang salah, Ananda.
Ya, ketika prakteknya itu banyak yang salah sehingga apa? Berpengaruh di salatnya. Bahkan Ustadz sering lihat nih, tidak hanya anak-anak. Kalau anak-anak mungkin ya masih belajar ya. Ini malah bahkan orang tua yang sering Ustadz lihat ketika berwudu nggak sampai ke sini, nggak sampai ke siku, sampai sini doang. Bahkan kadang-kadang maaf tidak diusap, tidak dibasuh, maaf, tidak dibasuh. Ya, hati-hati ya. Ghaslun itu mencuci, membasuh. Bedakan dengan mashun. Ya. Kalau ghaslun itu adalah membasuh. Berarti harus ada perantara tangan yang menyentuh. Nggak boleh ada, misalnya ini ada keran air. Ada keran air, cuma gini doang. Nggak sah wudunya. Nggak. Ya. 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 Jadi harus dibasuh. Ghaslul yadain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wa aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka basuhlah, cucilah ya wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Jadi bukan airnya, air keran cuma diginiin doang. Ini nggak boleh. Ya, ini harus dibasuh pakai tangan sampai ke siku. Nah, tidak ada aturan khusus ya cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari, sampai kemudian ke arah siku. Tergantung. Kalau misalnya pakai air keran, Ananda wudhunya menggunakan air keran, itu kan mudah tuh dari ini gini ya. Jadi tinggal lebih baiknya dari ujung. Ya, dari ujung jari kemudian ke arah siku. Terus boleh nggak Ustadz dari siku atas siku sini Ustadz ya? Ya. Siku menuju ujung jari tangan boleh gitu ya. Boleh apalagi kalau misalnya berwudu itu menggunakan apa? Menggunakan centong. Kalau berwudu menggunakan centong itu memang enaknya dan simple dan mudahnya itu adalah dari siku gitu kan. Kalau dari atas ini agak ribet dia itu ya kalau menggunakan centong. Mana yang baiknya boleh, tapi lebih baiknya itu memang ya sesuai dengan kondisinya gitu, saat itu ya. Oke. Kebanyakan para ulama menjelaskan dari atas baiknya itu dari atas. Tapi kalaupun memang bisanya wudhu dari siku boleh dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Anda ya. Oke, harus diingat yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan hingga siku, bukan mengusap saja, bukan membasuh ya. Membasuh itu harus disentuh dengan tangan. Dan dilihat Ananda di area tempat wudhu Ananda tersebut ya, di media tempat wudhu itu di tangan ini ada nggak benda-benda yang menempel ya, sehingga menghalangi air ke kulit Ananda. Kalau ada yang menempel misalnya nih menempel kayak cat tertempel di sini gitu kan. Ketika wudhu kemudian terhalang kulit tersebut karena cat tersebut, maka ini tidak sah. Jadi harus diperhatikan, harus dibersihkan dulu, dibuang. Nah, baru Ananda berwudu. Itu ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian sama ya, wajah juga nggak boleh hanya gini doang. Jadi harus benar-benar diusap. Nah, harus benar-benar dibasuh, bukan dibasuh. Nah, tangan juga begitu, harus benar-benar dibersih. Kemudian syarat rukun yang keempat, bukan syarat. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nih. Sebagian. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian. Sebagian. Kalau sebagian itu apa? Tidak seluruh. Kalau seluruhnya sunnah. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kan para ulama Asy-Syafi'i yang membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usapannya. Misalnya kayak gini nih, Anda pakai surban ya, pakai surban. Agak ribet misalnya untuk melepasnya. Ada imamah yang diputar-putar seperti orang Arab, seperti syekh-syekh itu kan. Buka sedikit nih. Nah, gini. Nah, usap dikit sah. Ya, sedikit sah. Tapi lebih afdolnya, lebih baiknya adalah dilepas, kemudian diusap semuanya. Atas, masuk. Jadi ngusapnya bagaimana? Min muqaddamir ra's sampai ke belakang, terus kemudian balik lagi ke depan. Ini sunnahnya. Ya, sunnahnya. Masya Allah.
segar kembali ya kalau sudah dibasahin apa kepala itu ya dengan air ya, masya Allah, fresh jadi. Nah, ini yang keempat. Kemudian ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menjelaskan terkait tersebut. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a wa masaha binasihatihi wa ala imamatihi. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya, gitu ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW hanya mengusap bagian depan kepalanya saja, yaitu ubun-ubun beliau. Kala itu beliau sedang menggunakan atau memakai imamah, ya, surban, ya, di kepala beliau. Jadi mungkin agak ribet kala itu, jadi beliau hanya mengusap di depannya. Kemudian di hadis lain, di kesempatan lain, di mana Rasulullah SAW itu berwudu, membasuh semua kepala beliau, ya, mengusap semua, ya, sampai ke belakang, kemudian ke depan, gitu. Nah. Jadi yang wajibnya bagaimana, Ustaz? Jadi yang wajibnya itu adalah cukup mengusap sebagian kepala saja sudah sah wudunya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Oke, kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Rukun yang kelima ini juga banyak yang ada yang salah juga ya. Hati-hati. Jadi juga sering melihat, maaf nih, kadang ini anggap aja di kaki ya. Ini air keran. Ini air keran. Ini kakinya. Anggap aja di kaki ya. Anggap aja di kaki. Gini aja kadang-kadang. Dah. Ya, enggak dibasuh. Salah. Ya. Harus dibasuh. Ya, harus dibasuh kaki. Jadi rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki, hati-hati ya. Jari jemarinya, di sela-sela jarinya juga harus diperhatikan ya. Ananda, kelihatan simple tapi sangat berpengaruh nantinya. Ananda, hati-hati ya. Hati-hati. Semoga aja wudhu yang kita lakukan dan Ananda lakukan nantinya, insya Allah bisa menjadikan sholat Ananda sah gitu ya. Maka harus hati-hati, tenang aja wudhunya ya. Nggak boleh terburu-buru dan tergesa-gesa. Ya. Apa kata para ulama ya? Al-wudu, al-wudu, al-wudu. Al-wudu, al-wudu. Al-wudu, al-wudu. Apapun aman. Jadi Ananda boleh tuh amalkan. Jadi Ananda boleh mengamalkan tidak putus wudhu. Insya Allah wajahnya bercahaya. Enak orang melihatnya. Tenang orang melihatnya. Ya. Kalau kentut nih, wudhu lagi. Wudhu lagi. Kentut wudhu lagi. Jadi insya Allah terjaga. Ayo, siapa dari Ananda yang sudah mempraktekkan amaliyah dari mendawamkan wudhu? Mendawamkan wudhu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Ustadznya ternyata nggak bisa masuk